Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai pinjaman online. Di samping saya ini dengan Bapak siapa? Pak Iwan Tresno Dari Desa Pegadan 35 RW 1 Pati. Baik. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai pinjaman online. Yang pertama yaitu kenapa masyarakat sering tertarik menggunakan pinjaman online? Ya, umumnya masyarakat ingin pinjam kan ingin cepat cair, ya kan? Nah, itu karena pinjaman online adalah syaratnya mudah, prosesnya cepat, kemudian tidak macam-macam, tidak perlu survei rumah, tidak perlu minta surat jaminan. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan tentang ketertarikan masyarakat lebih cenderung kepada pinjaman online. Permasalahan apa yang sering terjadi saat pinjaman online? Biasanya kalau terjadi nasabah terjadi tunggakan, nah itu disitulah letak permasalahannya, adanya teror, ya, kemudian ada berbunga dan berbunga. Itu biasanya pinjaman online yang tadinya mungkin hanya utangnya sedikit karena terlambat membayar, kemudian besoknya terlambat lagi. Nah, ini tentunya akan menjadi bumerang bagi nasabah. Bagaimana peran OJK terhadap pinjaman online ilegal? OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Ya, seharusnya OJK adalah melakukan, yang utama adalah melakukan pengaturan, kemudian melakukan pengawasan. Nah, setelah ada pengaturan dan pengawasan, maka harus melakukan juga yang terpenting adalah tindakan, ya, memberikan sanksi atau kalau perlu memang ya ditutup kalau memang itu sudah merugikan masyarakat, ya. Berbagai akses, utama karena ini online, jadi akses online itu harus ditutup. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu solusi, ya, agar pinjaman online ini tidak, apalagi yang ilegal, tidak menjadi bumerang atau merugikan masyarakat. Untuk pemerintah sendiri, bagaimana peran terhadap pinjaman online ilegal? Ya, mungkin ini hampir mirip dengan peran OJK tadi. Namun pemerintah akan lebih punya kewenangan yang lebih tinggi dalam mengatur pinjaman online yang utamanya yang ilegal ini. Yang pertama tentunya melakukan pengamanan data, ya, pengamanan data, karena sekarang kan semua kegiatan itu memakai KTP yang ada nomor induk KTP-nya, ada NIK-nya. Nah, itu juga pemerintah perlu melakukan pengamanan data-data pribadi dari masyarakat. Kemudian yang berikutnya juga tak kalah penting adalah melakukan edukasi atau pembinaan, ya, penyuluhan kepada masyarakat, kepada siapa saja, bahwa kita harus bijak dalam melakukan transaksi pinjam meminjam, karena bisa jadi nanti jika kita melakukan pinjaman melalui pinjaman online, apalagi yang ilegal, justru itu akan menjadi bumerang bagi kita, ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, bunganya tinggi, kemudian kalau kita tidak tertib mengangsur nanti akan ada yang namanya yang namanya kekerasan, tidak kekerasan. Kalau kita lihat di media-media, banyak sekali masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, pelecehan, ya.
Itu juga perlu kita perhatikan bersama. Apakah Bapak sendiri menggunakan pinjaman online? Sampai saat ini saya belum pernah bertransaksi atau meminjam melalui pinjaman online. Tentunya ini saya punya alasan tersendiri ya. Kenapa? Karena saya juga yang pertama tidak yakin dengan keabsahan dari industri keuangan non bank ini ya, yang masuk kategori pinjaman online. Saya kalau memang butuh dana, saya akan lebih cenderung ke bank syariah atau bank konvensional yang ada di daerah. Demikian, Mbak. Dari Bapak Iwan Tresno mengenai